Baik, shalom, selamat malam kau wanita terpuji yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Dan malam hari ini dengan firman Tuhan yang singkat ini kita mau belajar sedikit biar iman kita dikuatkan. Kita buka dalam Ayub pada pasalnya yang ke 34, Ayub pada pasal 34, ayatnya yang ke 32. Ya. Demikianlah firman Tuhan, apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Ya, pada kesempatan ini kaum wanita yang terpuji, ya, kita mau belajar tentang sebuah perkataan Ayub yang luar biasa. Ya, bagaimana ketika dalam kehidupannya yang penuh dengan penderitaan, ya, Ayub sendiri mengakui bahwa dia adalah manusia yang terbatas dan kehidupannya, kalau kita baca dalam konteksnya, dia adalah manusia yang terbatas dan dalam keterbatasannya itu pasti dia bisa berbuat sesuatu yang salah. Dia pasti akan bisa berbuat sesuatu yang salah dalam keterbatasannya sebagai manusia biasa, dalam kekurangannya sebagai manusia biasa. Sehingga materi yang diberikan malam hari inilah tentang pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Ya, terkadang pengendalian diri ini, saudara yang diberkati Tuhan, ya, menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, itu bisa menjadi sebuah akibat yang sangat fatal. Ya, dan terkadang mungkin kita sudah berpikir bahwa kita dengan melakukan ini, kita sudah bisa mengendalikan diri kita. Dengan melakukan hal yang ini, kita sudah bisa mengendalikan diri kita. Padahal tanpa sadar, bisa saja apa yang kita pikirkan itu malah menjadi sesuatu masalah terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik pribadi kita. Sehingga Ayub sendiri katakan dalam firman Tuhan yang terdapat pada ayatnya yang ke-32 ini, apa yang tidak aku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau ya aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, Ayub sendiri kita tahu bagaimana latar belakang pribadinya dan bagaimana problem yang dihadapi oleh Ayub sendiri. Ya, Ayub ketika menghadapi suatu masalah yang besar, ya, ketika menghadapi masalah yang besar, baik masalah yang dihadapinya dalam keluarga bahkan pribadi, dan juga orang-orang sahabat-sahabatnya yang datang untuk melihat bagaimana kondisi Ayub. Ya. Mereka berkata bahwa Ayub harus bertobat. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kedalaman kitab Ayub ini, sebenarnya dalam perkataan-perkataan Ayub, dia meminta ya untuk Tuhan hadir dan menjadi hakim ya untuk mengadili perkaranya. Untuk mengadili perkaranya. Tapi apakah dengan permintaan seperti itu Tuhan mau menepati apa yang diinginkan oleh Ayub? Tidak sama sekali, saudara yang diberkati Tuhan. Itu hanyalah sebuah keinginan Ayub. Ya, atau Ayub merasa bahwa dia harus mengendalikan dirinya dengan menuntut Tuhan. Harus datang untuk menjadi hakim. Untuk berkata kepada teman-temannya, untuk berkata kepada orang di sekelilingnya bahwa masalah yang dihadapi ini adalah karena seizin Tuhan. Masalah yang dihadapi ini bukan kesalahan pada diri saya. Ayub hanya mau ya untuk Tuhan datang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, disinilah Ayub sadar bahwa permintaan Ayub itu hanyalah keinginan manusia biasa Ayub, yang dimana tidak bisa menumbuhkan iman Ayub. Ya. Menyadari akan tindakan-tindakan Ayub, maka dalam ayatnya yang ke-23 ini, pada pasalnya yang ke 34, ya, Ayub berkata, apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Ajarkanlah kepadaku. Jadi dalam keterbatasan Ayub, ya, dalam kekurangan Ayub, ya, menghadapi berbagai macam masalah, Ayub menyadari bahwa terkadang meminta kepada Tuhan turun tangan langsung itu menjadi sesuatu yang keliru juga, saudara. Padahal Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab. Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab untuk menghadapi setiap permasalahan yang memang kita harus hadapi, ya, dengan meminta hikmat, ya, meminta pertolongan dari Tuhan. Ya.
Salah satu tanggung jawab kita adalah mengendalikan diri. Ya. Sekali lagi, salah satu tanggung jawab kita adalah harus bisa mengendalikan diri ketika menghadapi masalah. Ini yang paling penting. Ya, sehingga Paulus tulis dalam kitabnya bahwa Paulus katakan bahwa salah satu buah yang harus kita tampilkan adalah untuk apa? Roh penguasaan diri atau pengendalian diri. Ya. Untuk menghadapi masalah, tanggung jawab kita harus kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, yang terpuji, apapun masalah kita hari-hari ini, ya terkadang mungkin kita merasa bahwa keluar dari rumah itu adalah cara kita mengendalikan diri, atau pergi curhat ke tempat lain, curhat ke orang lain, itu adalah cara kita mengendalikan diri. Ya, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, tindakan apapun yang kita perbuat, kalau tidak ada damai sejahtera, maka kita tidak bisa akan mengendalikan diri kita. Walaupun kita sudah membawa masalah kita kepada seorang hamba Tuhan, ya, untuk didoakan. Walaupun kita sudah curhat kepada teman kita untuk mendoakan masalah kita. Ya, walaupun kita sudah melampiaskan dengan berbagai macam cara, tapi ingat, untuk mendapatkan pengendalian diri hanya dengan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Sekali lagi, untuk mendapatkan pengendalian diri hanya mampu kita bisa melakukan pengendalian diri itu kalau kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, tindakan yang paling penting adalah menghadapi masalah harus berdoa untuk Tuhan memberikan kita ketenangan batin, ketenangan mental. Untuk Tuhan memberikan kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga kita cakap dan mampu mengendalikan setiap emosi kita, mengendalikan setiap pikiran kita, mengendalikan setiap apa yang kita ucapkan, saudara yang berkati Tuhan. Ya, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu ini rentan untuk ya, survei membuktikan bahwa wanita itu harus berbicara lebih banyak. Nah, ini yang menjadi problem juga, ya. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, ya, malam hari ini saya mau sharing tentang bagaimana sikap untuk bisa mengendalikan diri. Ya, salah satu sikap untuk mengendalikan diri, ya, Ayub mengatakan bahwa ajarlah aku. Ya, itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, ya, kita harus butuh belajar setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bisa mengendalikan diri kita. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, saudara, berarti kita belum mendapat damai sejahtera dari Allah. Curhat bukan berarti bisa mengendalikan diri. Sharing masalah kepada orang lain bukan berarti itu tindakan mengendalikan diri. Tapi salah satu tindakan mengendalikan diri adalah harus bisa mendapat damai sejahtera. Harus bisa mendapat damai sejahtera dulu. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini ingin saya bagikan bagi kita mengenai dengan pengendalian diri. Ya, kaum wanita terpuji sekali lagi. Ya, mari, ya, salah satu buah yang terpenting untuk menghadapi masalah dalam dunia ini adalah harus bisa mengendalikan diri. Dan orang yang bisa mengendalikan diri harus meminta damai sejahtera daripada Tuhan terlebih dahulu untuk masuk dalam hatinya, masuk dalam hidupnya, masuk dalam keluarganya, sehingga damai sejahtera itu yang akan memerintah kita. Ya, damai sejahtera itu yang datang dari Tuhan itu yang akan menuntun kita ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan. Berbagai macam persoalan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya sharingkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.